dan Yerusalem masih di dalam Al-Fadhani al-Qiyai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits rabi'u wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadits tawil alladhi qaddamnahu fi awal al-kitab fi bab an-niyyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirka biha hatta ma taj'alu fi imra'atika tafaqun alaihi wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamin bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadisihi at-tawil alladhi qaddamnahu fi awwalil kitab fi babin niyyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa innaka la tunfiqa nafaqatan tabghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya yakni hadis yang telah disepakati kesahihan hadis ini oleh dua ulama besar dalam ilmu hadis, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim, masih berkaitan tentang bab nafkah ala iyal, ya, jadi memberikan nafkah terhadap keluarga. Hadis ini didapatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Fi hadis tawil, di dalam sebuah hadis yang panjang, alladzi qaddamnahu fi awalil kitab fi babin niyyah, yang dimana ya pada kitab hadis ini pernah disampaikan dalam permulaan kitab ini, yakni kitab Riyadhus Shalihin fi babin niyyah, di dalam bab tentang niat. Jadi di awal-awal sudah digambarkan dan dijelaskan ya, tentang hadis yang cukup panjang ini. Di sini Sa'd bin Abi Waqqas hanya ingin menyampaikan sekelumit ya tentang hadis yang panjang itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, yakni kepada Abu Sa'id, Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabghi biha wajha Allah. Kata Rasulullah, wa innaka, sesungguhnya engkau, lan tunfiqa nafaqatan, sesungguhnya apa saja yang engkau nafkahkan, yang kamu berikan dan kamu niatkan, tabghi biha wajha Allah, semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang engkau berikan dia, yang engkau nafkahkan dia, ya, yang engkau niatkan, apa yang engkau berikan itu adalah semata-mata mencari ridha Allah, ya, mencari ridha Allah. Illa ujirta biha,
kecuali katanya kalau kita niatkan yang seperti itu akan diberikan kita ujir tabihat, diberikanlah kita dengan sedekah itu, dengan nafkah itu, hatta ma taj'alu fi imra'atika, ya, kamu akan diberikan pahala sehingga apa yang kamu berikan, kamu sediakan untuk makan istrimu sekalipun. Padahal memberikan makan istri hukumnya wajib, paham ya? Tapi karena kita memberikan itu dan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita, paham ya? Tapi kita juga mendapatkan ganjaran pahala bersedekah. Jadi dua tuh, ya, kita dapatnya. Ya, dalam kita bersedekah, memberikan nafkah kepada keluarga kita, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita, yang pada hakikatnya itu adalah merupakan apa? Kewajiban buat kita. Kalau kewajiban memang harus apa? Memang harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, dosa. Paham ya? Tapi nah sekarang ketika dia sampaikan ini, dia berikan ini, dia niat nggak ada lain kecuali hanya ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala Allah gandakan dia nilainya, balasannya, bukan hanya mendapatkan pahala karena menunaikan kewajibannya, tapi dia juga mendapatkan nilai sedekah. Sekalipun illa wujibta biha hatta ma taj'alu fi ibadatika, ya, sekalipun hanya yang kau sediakan hanya untuk makan itu, ya, ya, itu pun juga telah memberikan sebuah ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Dua itu dia dapatnya, dapat pahala menjalankan kewajiban, yang kedua dapat pahala sedekah, ya, dapat pahala sedekah. Makanya yang paling afdal, yang paling utama untuk kita bersedekah itu sebelum kita jauh memberikan sedekah yang di luar sana, itu lebih utama kita berikan sedekah kepada siapa? Kepada keluarga kerabat yang paling terdekat. Itu yang paling utama. Kalau sudah itu baru kita boleh keluar. Jangan kita nggak boleh perhatiin saudara kita yang di Palestina, boleh nggak? Memang harus, ya. Tapi kalau di rumah kita belum ada, kita belum mampu untuk itu, nah itu dulu disempurnakan. Ya, kewajiban kita itu disempurnakan seperti itu. Sekecil apapun dia, sekalipun hanya memberikan makan, nggak pakai dibeliin baju kan, nggak pakai dibeliin yang lain-lainnya, sekedar memberikan makan saja kepada seorang istri, itu sudah dapat ganjarannya. Dua, dapat pahala karena menjalankan kewajiban. Yang kedua, dia dapat pahala karena bersedekah, ya, karena dia bersedekah sekecil apapun. Makanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Enggak boleh kita meremehkan, enggak boleh kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Enggak boleh. Yang namanya kebaikan sekecil apapun enggak boleh kita remehkan. Kenapa? Karena di dalam setiap kebaikan-kebaikan itu di dalamnya tersimpan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam setiap kebaikan. Pokoknya apa saja, sekecil apapun saja, itu di dalamnya tersimpan kebaikan, tersimpan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan pernah disampaikan hadis, akhfallahu salasan bi salasin. Allah sembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Allah sembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Apa tuh? Yang pertama, Allah sembunyikan ridhahu fi taati. Allah sembunyikan, Allah taruh, ya, ridhonya Allah itu fi taati, di dalam setiap ketaatan, yang di dalam setiap kebaikan. Di dalam setiap kebaikan, sebagai mencari ketaatan, mencari ridhonya Allah, yang penting kebaikan. Kebaikan, tapi tujuannya tidak lain adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam setiap kebaikan itu pasti di dalamnya ada yang namanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Asal dasarnya niatnya karena siapa? Ada nggak kebaikan tapi bukan karena Allah? Hah? Iya, banyak orang yang melakukan kebaikan tapi bukan karena Allah. Kayak cari perhatian,
pengen mencari puji-pujian, pengen mencari balasan dan segala macam. Ada orang istilahnya namanya take and give, apa itu ya? Saya sih nggak ngerti gitu. Juga keren aja dan keren. Nah itu orang yang pada akhirnya kita memberikan karena pengen mengharapkan sesuatu. Nah itu sih nggak dapat dia. Nggak ada ridhonya Allah tuh di situ. Padahal baik ya. Baik. Dia baik itu memberikan santunan buat orang, buat anak-anak yatim diperhatiin, masya Allah. Ya semuanya diperhatiin lebih baik. Tapi tujuannya lain. Tujuannya ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan pujian supaya dianggap orang yang dermawan, supaya dianggap orang yang murah, orang yang ini itu. Bukan karena Allah. Maka kebaikannya itu tidak ada ridhonya. Ridho Allah itu Allah simpan di mana fitrahatihi dalam setiap kebaikan-kebaikan yang semuanya dilakukan karena anugerah Allah. Sekecil apapun kebaikan itu yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia ada mendapatkan ridhonya. Makanya dalam bentuk sedekah Allah tidak lihat berapa besar dan kecilnya. Bukan itu yang jadi ukurannya. Ya, dalam sedekah bukan zakat nih. Kalau sedekah itu ada dua, ada sedekahul wajibah, ada sedekahul tatawwu'. Sedekahul wajibah itu mana? Zakat. Makanya kemarin di awal-awal Ramadan ramai tuh ada istilah bahwa yang namanya zakat, istilah zakat itu nggak populer. Ada yang ngomong gitu nggak? Ya, jadi nggak ada itu dalam sejarah yang namanya zakat itu nggak populer katanya. Yang populer itu apa? Sedekah. Padahal pengertian sedekah di sini adalah sedekahul wajibah. Disebutnya sedekah juga, tapi sedekahnya wajib. Karena sedekahul wajibah itu yang sedekahul wajibah itu yang mana? Dua, pertama zakat. Yang kedua sedekah yang dinazarkan. Itu jadi wajib hukumnya dua-duanya. Zakat wajib nggak? Iya. Kalau zakat wajib dan dia ada aturannya. Nggak bisa main sembarangan zakat. Zakat itu terikat dengan hukum. Ada istilahnya haul, ada istilahnya nisab, ada haul, ada nisab. Ini aturan zakat. Haul itu apa? Adalah ukuran waktu. Ya. Jadi yang namanya zakat dikeluarkannya ada waktunya. Waktunya itu haul. Haul itu putaran 1 tahun. Jadi nggak bisa kita bayar zakat seminggu sekali. Nggak bisa kita bayar zakat sebulan sekali. Nggak bisa kita, karena ada aturannya, yaitu haul tadi. Gitu, udah sampai belum nih aturannya. Gitu. Yang kedua, zakat juga ada ukuran banyak dan dikitnya, berat dan ringannya. Apa? Nisab. Ada nisabnya. Nggak bisa kita main sembarangan mau ngeluarin zakat fitrah semau kita. 10 liter misalnya, 15 liter misalnya, semua nggak bisa. Walaupun kelihatannya bagus ya, iya bagus, tapi itu bukan masuk dalam kategori zakat. Sebab yang namanya zakat kita emang ada aturannya. Kalau di hari ini kita apa? Yang namanya zakat fitrah itu pada umumnya para ulama, Imam Syafi'i khususnya itu adalah makanan pokok di tempat itu. Jadi makanan pokoknya di tempat itu apa? Gak bisa sembarangan. Ini menjawab daripada dulu Rasulullah gandum. Karena memang di sana makanan pokoknya itu gandum. Nah, gandum yang diberikan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah membayar zakat fitrahnya itu dengan gandum. Gitu. Nah sekarang bagaimana nih kita? Gitu kan? Kalau pakai gandum juga, kayaknya kagak makan. Dan gitu ya. Karena bukan makanan pokok kita. Makanya disuruh makanan pokok kita. Apa makanan pokok kita? Nasi. Makanan
Nasi dari beras. Jadi itu ya beras yang mesti disampaikan, yang mesti ini. Tapi kalau ini dipakai buat orang-orang Maluku, ya nggak bisa. Karena orang Maluku itu makanan pokoknya satu. Jadi sesuai dengan Minal Food ini, makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut, di negeri tersebut. Semuanya itu sekarang perkembangan namanya juga fikih ini istihad, berkembang dia. Sekarang ya bukan hanya sekedar beras, pakai duit sekarang. Betul? Pakai duit sekarang. Mana kadang-kadang pakai duitnya transfer. Iya, pakai transfer udah kadang-kadang dapat kiris lagi lah. Iya sekarang ini. Itu udah berlaku sekarang. Sekarang bagaimana nih? Boleh nggak? Boleh kalau memang penduduk situ makanan pokoknya duit. Kalau memang makanan pokoknya duit ya boleh. Bayar zakatnya pakai duit. Makanya semua ulama bukan menentang, yaitu tidak sah kalau dia pakai selain makanan pokok yang berlaku di tempatnya. Tapi ternyata sekarang pakai uang. Iya. Kemana dia? Nah, dia taklid kepada salah satu pandangan daripada mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi sebahagian memperbolehkan kalau pakai uang. Itu doang tuh celahnya tuh. Celahnya orang bayar zakat pakai uang. Seharusnya pakai berkah. Ya, supaya dia jangan meminta-minta makan pada hari raya. Makanya waktu mudoyaknya, waktu yang paling afdolnya di dalam membayar zakat itu kapan? Ya, sebelum imam takbiratul ihram sholat Idul Fitri. Itu yang paling afdol. Habis bayar subuh. Bahwa itu baru kita berasnya tuh kita berikan, itu yang paling afdol. Tapi kan nggak mungkin modal kayak kita ya. Lah iya, kita nggak mungkin modal kayak kita sembahyang subuh kita bagi-bagiin yang seperti itu. La ilaha illallah. Emang pengen buru-buru, kita pengen bayar lah pengen itu. Makanya pada umumnya orang bayar di malam apa? Malam takbiran. Padahal kalau bicara boleh kapan saja selama dia sudah masuk Ramadan, boleh tuh bayar zakat. Ramadan malam ini malam pertama nih, misalnya tarawih kita, besok kita bayar zakat, boleh udah. Kalau bicara boleh, kalau bicara boleh itu, tapi paling afdolnya tadi. Nah, jadi zakat itu terikat dengan apa? Dengan aturan. Ada haul, ada nisab. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah enggak, dia enggak terikat dengan yang namanya haul dan juga dengan yang namanya nisab. Enggak. Dan hukumnya pun beda. Yang namanya sedekah hukumnya sunnah. Disitulah disebutnya sedekah tatawwu', sedekah yang sunnah. Nah, sedekah yang sunnah ini Allah nggak lihat kalau yang namanya sedekah, nggak dilihat besar dan kecilnya, banyak dan sedikitnya. Ukurannya adalah apa tadi? Keikhlasan mencari ridho. Udah itu doang sedekah. Apa saja, dan yang namanya sedekah itu tidak selamanya materi. Kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan itu punya nilai. Tuh, semua kebaikan. Selama kebaikan itu tujuannya mencari apa? Ridho Allah. Semua kebaikan, ya, itu semuanya punya nilai sedekah. Kita pengen sedekah sama orang tua kita yang udah meninggal, boleh nggak? Emang harus dianjurkan kita. Ya Ali tasaddaq ala mautaka. Ali, bersedekahlah kamu untuk orang yang sudah meninggal dunia. Bersedekahlah kamu untuk ayahmu, bersedekahlah kamu untuk ibumu. Disuruhnya bersedekah kita. Nah, sedekah ini apa? Sedekahnya buat orang tua kita.
buat ayah ibu kita ini sedekah kita. Kenapa disuruh Sayyidina Ali? Kata Rasulullah, Innallaha ta'ala qad waqala al-malaikah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus malaikat. Untuk apa? Yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Yang dimana malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yahmiluna shadaqatil ahya', untuk mengambil tuh sedekah orang yang hidup, untuk membawa sedekah dari orang-orang yang hidup ilaihim, kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk kita sedekah untuk orang yang sudah ada, yang meninggal dunia. Datang tuh malaikat, diambil tuh apanya? Sedekahnya diambil sama malaikat, karena memang ditugasin itu ya, untuk dibawalah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Lah jam segini malam-malam emak kita di kuburan, bapak kita di kuburan, dibawain hadiah, dibawain sedekah, gila gak gitu? Iya. Apa sedekahnya? Bukan hanya materi. Tadi tuh sedekah kullu ma'rufin sedekah, semua kebaikan. Bahkan dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin ini dibilang fi kulli tahlilatin sedekah, wa fi kulli tasbihatin sedekah, wa fi kulli tahmidatin sedekah. Jadi tahlil yang dibaca, sedekah, alhamdulillah yang dibaca, ayat-ayat Quran yang dibaca, itu pun juga masuk apa? Sedekah. Sedekah itu tadi. Terus kalau kita niatin tadi itu, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Sebagai salah satu bentuk tanda bakti seorang anak kepada orang tua, kata ulama, sholawat itu adalah tanda kebaktian seorang anak kepada orang tua. Itu kita baca sholawat ya kepada Rasulullah, itu sebetulnya menunjukkan bakti kita sama orang tua. Kan kita kagak sebut kalau tadi Fatihah emang kita niatin. Kalau baca Fatihah tadi diniatin kan? Iya. Mumasaykhina ilarui pengamu alim hadal kitab, pengarang kitab kita baca tadi, summa ila awahil abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa zawil huquqi alaina. Disebutin itu semua gitu. Kalau tadi emang kita sebutin. Kalau ngaji sebagai tanda bakti kepada orang tua, pantas. Makanya ulama-ulama kita memulai pengajian itu pasti mereka mengawali dengan baca apa? Fatihah. Ini buat pengarang kitab ini supaya apa yang ada di dalam kitab ini jadi berkah, kita gampang menerimanya dan mampu untuk mengamalkan. Disebut itu pengarang kitabnya tadi, Syekhul Islam Muhyiddin Adi Zakaria Yahya Ibnu Sarafi An-Nawawi. Nama panjangnya. Kalau nama pendek itu mah kita sering sebut Imam Nawawi. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi, gitu, ya. Kalau Imam Nawawi ini dari Damaskus, Syekh Nawawi adalah Muhammad bin Umar bin Umar An-Nawawi. Itu Nawawi Al-Battani, makanya pakainya Syekh, bukan apa? Imam, supaya ngebedain aja sebetulnya. Ya, itu dua-duanya ulama yang luar biasa. Ya, Syekh Nawawi. Nah, jadi sedekah itu bisa untuk itu. Termasuk ini nih. Sebelum kita bersedekah kepada yang luar, katanya bersedekahlah yang paling terdekat. Nah, orang yang paling terdekat itu siapa? Keluarga kita. Ya, keluarga kita, disuruh kita, ya, supaya ini Sayyidina Sa'ad bin Waqqas bin Abi Waqqas berkata-katanya dalam satu hadis yang panjang,
Rasulullah pernah berkata kepadaku, qala lahu, berkatanya Rasulullah, apa? Wa innaka la tunfiqa nafaqatan, ya, dan sesungguhnya tidaklah engkau nafkahkan satu nafkah, ya, tabghi biha, yang berharap engkau dengan sedekah itu wajh Allah, keridhaan Allah, ya. Nafkah disebutin nafaqatan, jadi bentuk nafkah nggak disebutin besar kecilnya. Kemudian illa, kecuali ujir tabiha hatta ma taj'alu fi imra'atika, kecuali Allah akan berikan pahala kepada kita ini dengan sebab sedekah yang kita berikan kepada istri kita, kepada keluarga kita, hatta ma taj'alu fi imra'atika, sekalipun itu hanya sebatas sesuapan nasi makannya doang. Paham ya? Hanya mau berikan makan aja itu udah nilainya begitu besar. Yang kita berikan sedekah nafkah kita hanya sebatas apa tadi? Makan. Walaupun hanya sekedar nasi doang. Ya, nasi doang tuh kita sedekah, kita nafkahkan buat isi kita kasih makan. Paling tambah ini kita telur aku, ya, ayam sepotong, paling mangkok besok gitu aja. Sekalipun dengan yang sedikit itu Allah berikan tuh pahala ganjarannya. Tapi lagi-lagi nih, niatnya harus apa tadi? Mencari ridho Allah. Udah itu aja, ya, mencari ridho. Wa an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, didapatkan ini hadis dari Sayyidina Abi Mas'ud al-Badri, ya, dari kota Badar, yang ikut daripada orang-orang yang ikut perang Badar. Ya, satu peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Didapatkan ini hadis dari Rasulullah SAW. Qala, bersabda Rasulullah, iza anfaqar rajul, apabila seseorang menafkahkan hartanya ala ahlihi, untuk keperluan keluarganya, yahtasibuha, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, fa huwa lahu shadaqatun, maka hal itu pun akan tercatat sebagai sedekah baginya. Dapat tuh pahala jalanin kewajibannya, dapat pahala sedekahnya dapat, karena yang dia berikan kepada siapa nih? Ahlihi, kepada keluarganya, ya, kepada keluarganya. Padahal tadi memberikan nafkah kepada keluarga hukumnya apa? Wajib, ya. Nah, kalau kewajiban kita jalankan, maka Allah berikan apa? Pahala. Kan gitu. Kewajiban itu kalau kita kerjakan, Allah berikan pahala. Kalau kita tidak kerjakan, kewajiban itu kalau kita tidak kerjakan, berdosa kita. Nah, sekarang kita jalani, walaupun tadi hanya satu piring nasi. Paham ya? Ketika kita berikan itu, katanya iza anfaqa rajulu ala ahli, maka apabila ada seseorang yang menafkahkan untuk keluarganya, keperluan keluarganya, sekalipun hanya satu piring nasi misalnya, yahtasibuha, ya, ikhlas karena Allah, mencari ridho Allah, dia lakukan itu, fahuwa lahu shadaqah, maka itu pun akan dicatat baginya adalah bernilai apa? Shadaqah juga. Dua itu, ya, jadi pahalanya. Masya Allah. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman ayyudai man yaqul hadisun hasanun sahihun rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa rawahu Muslim fi sahihi bi ma'nahu qala
ayah bisa aman yamliku qutahu. Ya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan juga Imam Abu Daud dan lainnya serta masuk daripada Imam Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mar'i isman, cukuplah katanya seseorang itu cukup berdosa, ya, ayyudhi'a man yaqut, cukuplah dia berdosa ayyudhi'a man yaqutu, yang telah menyia-nyiakan orang yang harus diberikan makanan pokok. Kalau dia sia-siakan cukup udah menyia-nyiakan makanan, maka cukup orang itu, padahal orang itu adalah orang yang memang harus diberikan makanan. Paham ya? Ya. Nah ini iza anfaqar rajula kafa bil mar'i isma, cukup. Kafa maknanya cukup. Kafa cukuplah, bil mar'i isma, cukuplah seseorang itu dianggap sudah melakukan perbuatan dosa. Artinya cukuplah orang itu dikategorikan berdosa. Kapan? Ayyudhi'a man yaqutu, bahwasanya dia menyia-nyiakan orang yang memang harus diberikan nafkah. Orang yang harus diberikan nafkah. Kalau orang yang harus diberikan nafkah siapa? Siapa yang orang yang harus diberikan nafkah itu siapa? Keluarga, istri, anak. Ya, istri, anak emang harus, emang wajib diberikan untuk diberikan nafkah. Ini disuruhnya cukup orang itu dianggap telah berbuat dosa. Kapan orang itu dianggap berbuat dosa? Ayyudhi'a man yaqutu, bahwasanya dia menyia-nyiakan siapa? Tetangganya, menyia-nyiakan orang yang yatim yang ada di kampungnya, menyia-nyiakan. Enggak, bukan. Yang dimaksudkan di sini berdosa orang itu bila dia menyia-nyiakan memberikan makanan nafkah kepada orang yang memang harus diberikan nafkah. Harus. Kalau yatim wajib apa sunnah? Sunnah. Kita nggak dosa kalau kita nggak mampu nggak kasih dia. Paham ya? Orang-orang lain yang harus diberikan itu adalah keluarga. Maka ketika kita tidak memberikan, menyia-nyiakan istri dan anak-anak kita, cukup kata Nabi, kafa bil mar'i ifman, cukuplah orang itu dianggap sebagai telah berbuat apa? Dosa. Tidak memberikan ini. Ini Nabi seringkali memberikan gambar yang paling terkecil tuh. Cukup tuh orang udah dianggap berbuat apa? Dosa. Kalau nggak makanan aja nggak dikasih, apalagi yang lain itu nggak dikasih, maka cukuplah dia. Ada kitab Nasaihul Diniyah menceritakan misalnya, cukuplah orang itu dianggap durhaka sama orang tuanya. Kapan? Ketika dia mamin muslimin yang zuru ila wajhi walidayhi nazratan rahmah. Tidak ada di antara seorang anak yang memandang ayahnya dengan pandangan kasih sayang, illa kata bahwa biha lahu hajatan maqbulatan mabruratan. Ya, tidaklah seseorang yang memandang wajah kepada kedua orang tuanya, dia pandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan penuh perhatian, dengan pandangan penuh cinta. Paham maksudnya? Anak mandang emaknya, mandang bapaknya, tapi dengan pandangan apa? Cinta, dengan pandangan perhatian. Illa kecuali kata Allahu bihalahu, Allah akan catat buat dia, Allah akan tetapkan buat dia dengan sebab pandangannya itu hajatan maqbulatan mabrurah, pahala sebagaimana orang yang telah melaksanakan haji, hajinya mabrur dan hajinya diterima oleh Allah. Masya Allah. Ngapain itu?
memandang doang. Jadi bisa kita mendapatkan pahala haji mabrur walaupun nggak wukuf di Arafah. Bisa kita mendapatkan pahala haji yang mabrur, nggak mesti harus tawaf di Baitullah. Ternyata bisa pahalanya nih, pahala haji yang mabrur wa maqbul. Kapan? Ketika kita memandang wajah orang tua kita saja dengan pandangan yang penuh kasih sayang, pahalanya Allah kasih dengan pahala haji. Tapi mamin rajulin yang suruh ila wajhi walidayhi, dan tidaklah daripada seseorang yang memandang dia kepada wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kebencian. Kalau tadi mandangnya dengan kasih sayang, nah sekarang ada orang mandang ayahnya, mandang ibunya dengan pandangan kebencian, dengan pandangan kesal sama orang tuanya. Nggak ngomong sih, kagak ngeludahin, kagak ngomong bego rumah, enggak. Semua mandangnya melotot. Paham betul? Melotot, dia mandang mana begitu mandang bapaknya. Apa kata Nabi? Cukup, itu sudah menandakan anak itu durhaka sama orang tua. Mandang doang, udah cukup menandakan anak itu durhaka kepada kedua orang tua. Dia mukul kan? Dia dendam. Dia ngomong kasar enggak? Enggak, dia mandang begitu doang. Itu udah termasuk adalah perbuatan apa? Bahkan dalam riwayat yang lain, kalau ada orang tua kita sakit, ya, udah berminggu-minggu, udah berbulan-bulan, adanya di kamar doang. Maaf ucap, ini berak di situ, makan di situ, kencing di situ, ini di situ gitu. Sehingga akhirnya kamarnya jadi apa? Jadi bau di kamar. Kemudian kita masuk ke dalam, ya, kita mau nengokin emak kita. Kemudian kita nekep itu, pakai masker sampai 3. Kita tekep itu, kita itu. Apa katanya? Cukup itu pun menandakan tuh anak durhaka. Nekep hidung doang itu udah termasuk orang apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nah, ini Rasulullah bilang, cukup kalian dianggap orang yang telah berbuat dosa, kafa bil mar'i itsman. Cukup katanya, seseorang itu dianggap telah berbuat dosa, ayyudai'a man yaqutu, bahwasanya dia telah menyia-nyiakan, yakni dia tidak memberikan nafkah kepada orang yang harus diberikan apa? Nafkah. Ya, ya. Karena memberikan nafkah tadi kepada istri dan anak hukumnya apa? Wajib. Kalau dia sia-siain kita tidak dosa ya. Tapi kalau dia berikan sedekah sama istri dan anak-anaknya, walaupun satu piringnya, dapat pahalanya tadi berapa? 2 tuh. Pahala pertama karena dia menjalankan kewajiban, pahala yang kedua karena dia sedekah. Masyaallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul 'abdu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Muttafaqun alaih. Masya Allah. Ya. Hadis selanjutnya disepakati kesahihan hadis ini muttafaqun alaih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, ma min yaumin, setiap, tidak ada di antara hari-hari, setiap hari maksudnya, yusbihul abdu fihi, setiap pagi ya, setiap pagi itu datang kepada dia, ya, siapa? Kepada seorang hamba, fihi, di dalam harinya itu, illa malakani, kecuali akan datang kepadanya dia 2 malaikat. Setiap pagi ini, ya, yusbihu. Kalau yang namanya yusbihu itu pada subuh, ya, 7, jam 8, jam 9 itu namanya subuh.
suriha. Ya. Nah, sekarang ini setiap pagi ada dua malaikat yang datang kepada seorang hamba yang zilani, yang dimana mereka itu turun datang kepada seorang hamba itu. Fayaqulu ahaduhum, maka berkatalah salah satu di antara yang tadi datang berapa? Malaikatnya berapa? Fayaqulu ahaduhum, maka berkatalah satu di antara dua malaikat itu. Yang satu ngomongnya, apa ngomongnya? Berdoa di malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Didoain sama malaikat yang satu, ya Allah, a'ti munfiqan, berikanlah munfiqan, pengganti nafkah kepada orang yang telah menafkahkan hartanya. Ini malaikat yang satu doa, ngelihat ada seorang ayah, seorang suami atau seorang hamba yang memberikan nafkah kepada istri dan anak pagi-pagi ini, ya. Kemudian dia berikan nafkah, maka ketahuilah kata Rasulullah bahwa setiap hari ada dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah turun dia datang kepada seorang hamba. Kemudian datangnya setiap apa? Setiap pagi datangnya. Kemudian fayaqulu ahaduhuma, maka berdoalah salah satu di antara malaikat itu ketika melihat ada orang yang memberikan nafkah kepada siapa? Kepada keluarganya. Pagi-pagi soalnya jarang banget pagi-pagi sudah ketemu orang. Iya, kalau sama istri iya emang kewajiban kan gitu. Nah sekarang ketika ada orang memberikan nafkah kepada istri dan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, itu malaikat doa. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikanlah, berikanlah ganti olehmu ya dengan rezeki yang halal yang banyak kepada orang yang telah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang telah memberikan nafkah, mengeluarkan hartanya untuk keluarga. Ya Allah, didoain. Yang doain siapa? Yang doain siapa? Doa malaikat mustajab. Doanya malaikat itu mustajab. Tapi wa yaqulul akhar, yang si B ngomong tuh doa juga buat siapa? Bukan buat yang tadi. Ketika si A tadi doain supaya Allah gantikan, Allah berikan rezeki yang halal, si B aminin malaikat yang B. Nah kemudian yang ini ada lagi yang bicara, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, a'ti mumsikan, binasakanlah orang-orang yang telah mumsikan. Yang mumsik itu menahan hartanya, pikir pelit. Ya, didoain sama malaikat supaya orang itu dibinasakan, artinya diberikan ketidakberkahan di dalam rezekinya karena dia menahan apanya? Menahan rezekinya untuk tidak yang seharusnya dia buat orang-orang yang pelit. Jadi setiap hari ini ada malaikat yang doain. Satu doa yang buat kebaikan, satu doanya buat yang buruk buat kita. Kalau pengen dapat doa malaikat yang baik, ini didoain yang Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, tambahkanlah, gantikanlah, berikanlah balasan kepada orang-orang yang telah menginfakkan, mengeluarkan hartanya. Ya Allah, buat bersedekah, buat sedekah siapa aja, sama istrinya, sama anaknya, sama orang lain, semuanya Allah berikan itu. Malaikat itu doain. Tapi kepada orang yang tidak pernah mau memberikan, orang yang bakhil, didoain juga, semen doanya begitu. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakanlah harta orang yang kikir itu. Ya Allah. Yang doain malaikat ya. Terakhir, wa anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yadu ulya khairun min al-yadi sufla, wabda biman ta'ulu, wa khairu sadaqati ma kana an zaribina, wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah. Rawahul Bukhari. 'Bukhari. Dan hadis yang terakhir, yakni 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yad'u al-yadu al-yumna khairun min al-yadi sufla, wabda biman ta'ulu, wa khairu sadaqati ma kana an zaribina, wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah. Rawahul Bukhari. Dan hadis yang terakhir,
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Didapatkan ini anhu an Abi Hurairah. Didapatkan ini hadis juga dari Sayyidina Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-yadul ulya khairun min yadil sufla. Al-yadul ulya, tangan al-ulya di atas. Tangan di atas itu katanya khairun min yadil sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Tangan yang di atas memberi, di atas. Tangan yang di bawah itu menerima. Jadi kata Nabi, itu tangan yang memberi itu jauh lebih baik daripada yang menerima, meminta-minta. Ya. Jadi kita diajarkan kalau pengen kita mendapatkan kebaikan, jadilah tangan itu seperti tangan yang di atas, yaitu memberikan, orang yang suka memberi. Maka wabda biman tawulu, dan dahulukanlah, awalilah oleh kamu daripada sedekah itu biman tahulu, terhadap orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Maksudnya siapa? Keluarga. Itu yang lebih didahulukan. Ya, wabda biman tahulu. Wa khairu shadaqati, dan sebaik-baiknya sedekah makana an zahirina, yaitu sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan oleh orang yang mempunyai kelebihan. Yang namanya sedekah itu tadi nih sunnah. Kapan dia disunahkan untuk memberikan sedekah itu? Ketika memang kebutuhan dia udah cukup semuanya. Ketika dia ada cukup, ada lebihnya, paham ya? Buat istri udah, buat anak udah, buat dirinya udah, buat keluarganya udah, ternyata ada apanya? Ada kelebihannya. Ini sebaik-baiknya sedekah disedekahkan. Ya, disedekahkan kita. Masya Allah. Jadi wa khairu sedekah makana an zahirina. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang diberikan oleh orang yang mempunyai kelebihan. Kalau kita memang masih kekurangan, belum disunahkan untuk apa? Bersedekah. Ya, sedekah itu ketika kita sudah punya kelebihan. Makanya orang yang tidak mampu wajib bayar zakat kan? Wajib bayar zakat kan? Yang enggak, gimana dia mau bayar zakat? Buat dirinya aja nggak bisa gitu ya. Jadi kalau kita punya kelebihan, ada orang minta doa, ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak. Ya, kita pernah minta rezeki yang banyak kan? Memang jawab. Ya kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak ya Allah. Biar rezeki itu bisa bermanfaat buat diri saya, buat keluarga saya, dan juga bermanfaat buat istri dan anak-anak saya, dan juga bisa bermanfaat buat orang lain. Nah sekarang dia minta, ternyata dikasih 1 juta. Ya, dikasih 1 juta. Buat diri dia berapa di kebutuhannya? Oh, buat diri dia cukup 300.000. Buat istri, buat keluarga berapa? Ternyata 500.000. Paham? Berarti udah berapa? Sudah 800. Tadi dikasihnya 1 juta. Ini yang 2 juta sesuai dengan doanya dia tadi. Bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat keluarganya, dan bermanfaat buat. Nah yang 200 itu adalah kita sedekahkan. Kelebihan yang kita ada. Kalau kita sedekahin atau kita ini kata Nabi, wa khairus shadaqah, sebaik-baiknya sedekah ya adalah makana an zahirina, ya adalah sedekah yang dikeluarkan daripada orang-orang yang punya kelebihan. Walaupun orang yang misalnya kekurangan mau sedekah boleh kan? Ya boleh, kadang-kadang berat deh kayak begitu. Ya, kurang ya. Yang ada kadang-kadang berat yang nggak ada gitu kan. Padahal di situ disuruhnya sampai-sampai ada hadis gini, apa namanya itu dawu mardohum bis sadaqah,
penyakitmu itu dengan sedekah. Ya, obatilah penyakitmu itu dengan sedekah. Biasanya kalau obat itu, obat itu untuk penyakit itu diobatin pakai obat, kata dokter kan gitu ya. Tapi Nabi apa nyuruh begitu tuh? Ya, dawu mardokum bisadaqah. Dawu maknanya sembuhkanlah olehmu mardokum penyakit kamu sekalian. Obatilah penyakit kamu sekalian itu dengan apa? Bisadaqah, dengan sedekah. Kenapa? Padahal kalau kita sakit pasti kita datangi ke dokter. Ke dokter ngapain? Obat. Hah? Ke dokter itu mau ngapain? Berobat. Artinya berobat pengen minta obat. Dokter hanya bisa memberikan apa? Nih, timbang coret-coret doang. Ya, 1 kali 3. Ini sehari makan ini. Udah kasih obatnya, ambil di resep. Dia nggak ada tugas untuk menyembuhkan. Tugasnya dokter hanya ngapain? Memberikan obat. Sebab keyakinan kita, bersugesti kita, sebab yang namanya penyakit pasti bisa disembuhkan dengan obat. Makanya kita ke dokter. Nah, keyakinan ini yang sama. Obat yang paling utama itu adalah siapa? Ya kita minta sama Allah. Karena yang namanya zat yang menyembuhkan itu hanya siapa? Allah. Makanya ada ayat Al-Quran, wa iza malitu fahuwa yasfi. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Yang nyembuhin itu Allah, ya, bukan obat. Nah, sekarang kalau kenapa Nabi suruh dawu mardokum bisadaqah? Obatilah penyakitmu, sembuhkanlah penyakitmu itu dengan bersedekah. Karena kita punya keyakinan yang menyembuhkan itu Allah. Nah, sekarang kita bersedekah kepada orang yang tak mampu. Orang yang tak mampu, anak yatim dan lain sebagainya itu hamba Allah bukan? Itu hamba Allah bukan? Iya, itu hamba Allah. Nah, sekarang kita berbuat baik kepada hamba Allah. Kira-kira Allah senang nggak? Allah senang nggak? Iya ya, senang gua. Dia punya perhatian di hamba gua. Masa gua nggak mau perhatiin dia sih? Begitulah dia. Ya, masa dia aja bisa memperhatikan hamba-hambaku, kenapa aku nggak bisa? Makanya Allah bilang dalam hadis qudsi, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbuat baiklah kamu kepada yang di muka bumi ini, maka niscaya Allah akan berbuat baik kepadamu. Disuruh kita berbuat baik. Ketika kita bersedekah berbuat baik, iya. Ya mampu manusia, Allah pun akan berbuat baik sama kita. Allah akan sembuhin tuh penyakit kita, insya Allah. Coba aja, udah bawa kemana aja kagak sembuh. Nah, coba sedekah ya. Ya, karena itu obat yang paling utama adalah bersedekah. Karena kita menyenangkan Allah, memberikan senang Allah dengan memberikan perhatian kepada hamba-hambanya. Maka niscaya nanti insya Allah Allah pun juga akan memperhatikan kita. Insya Allah. Ya. Nah, nanti masuk kepada bab selanjutnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjang